Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Berjumpa lagi dengan saya pada video ketujuh. Melalui pemahaman kita tentang pola ruang takdir Allah, beberapa hal permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam sejak dahulu hingga saat ini sedikit demi sedikit dapat kita selesaikan. Permasalahan tentang qada dan qadar, tentang paham Jabariyah dan Qadariyah, tentang kadimnya Al-Quran sudah dapat kita lihat penyelesaiannya pada video-video sebelumnya. Problem yang akan kita selesaikan, coba kita selesaikan saat ini adalah tentang fungsi akal dan wahyu. Segolongan dari ulama terdahulu menyatakan bahwa akal dapat mengetahui Tuhan dan dapat mengetahui kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Sedangkan segolongan yang lain berpendapat bahwa akal memang bisa sampai kepada Tuhan, tapi tidak dapat mengetahui kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Jadi kedua pemahaman tadi, sesungguhnya dalam diri setiap manusia sudah terdapat fitrah, sebuah software yang Allah tanamkan dalam diri kita untuk mencari hakikat tentang Tuhan semesta alam. Fungsi akal dan wahyu dapat saya pahami ketika seseorang pernah menanyakan kepada saya ketika kami berdua sedang berbicara di tepi sungai. Dia menanyakan kemana arah sungai, kemana arah aliran sungai. Saya pikir itu hal biasa untuk ditanya. Tapi kemudian ternyata ada fenomena menarik pada aliran sungai tersebut, bahwa sebenarnya sungai itu mengalir ke arah utara, tapi terlihat mengalir ke arah selatan karena tiupan angin di atas permukaan air sungai tersebut mengarah ke selatan hingga tampak sungai mengalir ke selatan, padahal sungai itu mengalir ke utara. Dari pertanyaan tadi saya dapat ngambil sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya apapun fenomena yang dialami manusia, hati, fitrah manusia itu tetap menuju pada arah sesungguhnya. Kalau di sungai itu diibaratkan mengarah ke utara, mengarah ke laut. Dia akan selalu mencari ke sana, walau dorongan angin mendorong ke arah selatan pada permukaan. Tapi di bagian dasar tetap mengalir kepada fitrahnya, menuju lautan, mencari tentang causa prima, tentang Tuhan semesta alam. Ingat bahwa Allah, Tuhan yang Maha Adil, menanamkan software fitrah di dalam diri kita. Dan hal itulah yang mendorong kita terus mencari kebenaran yang sesungguhnya. Analogi pertanyaan tentang arah sungai tadi, tentang arah aliran sungai tadi juga membuka pemahaman kita tentang keadilan Allah. Banyak pertanyaan yang muncul, jika Allah adil, kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang sulit? Ada orang tidak bisa makan, ada bencana dan segala macam. Ada orang jahat dan segala hal yang buruk. Mengapa Tuhan menciptakan keburukan? Sesungguhnya kita diberikan alat bantu
berupa sikap-sikap, yaitu istiqomah dalam sabar, ikhlas, tawakal, ikhtiar, ihsan, dan perintah-perintah lainnya. Karena sesungguhnya lewat analogi aliran sungai tadi, tujuan akhir adalah lautan, tujuan akhir adalah akhirat. Setiap orang punya kesempatan sama untuk bersikap, memperoleh kebaikan, memperoleh pahala untuk dirinya. Sesulit apapun keadaan kita, jika kita ikhlas, jika kita sabar, kita tawakal, maka hadiahnya adalah surga akhirnya. Analogi aliran sungai tadi bisa menjawab dua buah pertanyaan tentang fungsi akal dan wahyu, serta tentang keadilan Tuhan dalam hidup kita. Ada dua hal yang bekerja pada diri kita. Yang pertama adalah fitrah, sebuah software di dalam hati kita yang mendorong kita untuk berpikir, mencari Tuhan semesta alam. Yang kedua, turunnya petunjuk dari Allah kepada manusia, supaya manusia tidak khawatir dan bersedih hati. Dua hal ini bertemu di dalam diri kita. Pencarian dari dalam diri kita kepada Tuhan semesta alam, dan Tuhan semesta alam memberikan petunjuk kepada kita. Kemudian saya juga mendapat sebuah hikmah dari berinteraksi dengan orang lain ketika walau dalam konteks yang berbeda. Dia pernah menyatakan bahwa kalau sudah satu, ya satu. Hal ini kemudian saya renungkan bahwa pernyataan ya kalau sudah satu, ya satu, itu ternyata mampu menjawab pertanyaan tentang sifat-sifat Tuhan. Salah satu golongan para ulama terdahulu menyatakan bahwa Allah tidak mempunyai sifat. Karena jika Allah mempunyai sifat, maka akan terpisah dari zatnya. Sehingga ada dua hal yang mengatur hidup kita ini, zat Allah dan sifat Allah. Tapi kemudian lewat pernyataan kalau sudah satu, ya satu, saya mengambil kesimpulan bahwa kesalahan yang terjadi adalah memisahkan antara zat dan sifat. Padahal zat dan sifat adalah satu kesatuan yang utuh. Itulah mengapa hal yang sangat diutamakan dalam ajaran Islam adalah ajaran tauhid, bahwa Tuhan itu satu. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, dia masuk surga. 99 nama Allah ini adalah satu kesatuan yang utuh, karena tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Jika kita pisahkan, maka akan timbul problem-problem baru, seperti terpisahnya sifat dengan zat dan sebagainya. Sudah satu, ya satu. Allah itu satu. Kemudian ajaran Islam adalah mengajarkan tentang tauhid. Demikian hal yang dapat saya sampaikan kali ini, uraian singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Berusaha terus untuk belajar, mengambil hikmah dari orang lain yang terkadang tidak kita sangka mampu memecahkan masalah-masalah rumit yang kita hadapi. Semoga
Kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.